Oke sobat mingguan, kembali lagi bersama saya Minggu Yasa dalam channel mingguan. Dan kembali lagi di segmen motovlog. Ini konten motovlog pertama di channel ini. Ya, tapi pembahasan kita masih seputaran bucin dan cinta-cintaan aja. Karena waktu dan keadaan saya nge-record video itu terbatas, jadi ya sekalian kita buat konten motovlog aja. Dan ini juga perdana di channel ini. Jadi di sini saya ingin membahas satu topik dan pertanyaan yang sempat di DM kemarin sama orang, masalah move on. Dia tuh cerita udah move on lama, terus udah lost kontak lama juga sama cowoknya. BTW yang curhat tuh cewek ya, yang ngechat, yang DM saya tuh cewek ya. Terus dia bilang, padahal saya udah lost kontak lama kak, nggak pernah chatan. Maksudnya dia tuh nggak ngeblok, tapi emang nggak chattingan aja. Terus tiba-tiba dia lihat story cowoknya, posting story bareng pacar barunya. Terus dia bilang, nih kok tiba-tiba saya cemburu ya, kok tiba-tiba saya kesel ya. Apakah ini saya belum move on? Kenapa sih move on itu susah banget? Ya walaupun dia sudah mengikuti beberapa step-step di video kemarin tentang move on, dan itu udah dia lakukan. Tapi setelah melihat story dari cowoknya nih, apa namanya, dia tuh baper lagi, malah kesel lihat story cowoknya sama pacar barunya. Gimana sih caranya saya biar bisa move on kak? Sebenarnya pertanyaannya simple, terus jawabannya juga simple, tapi kalau dilakuin mungkin agak ribet juga sih. Dan jika kita udah putus hubungan dengan mantan kita, so ya usahakanlah jangan sampai kita lost kontak. Kita bubaran pacaran tuh kita masih bisa temenan, masih bisa sahabatan, ya nggak usah lost kontak lah, masih bisa menjadi temen gitu loh, masih bisa jadi temen. Terus gimana biar kita nggak baper, biar kita namanya dulu dia pernah buat kita bahagia, setiap hari ngisi hari-hari kita, dan sekarang gimana caranya biar kita tuh nggak baper ngeliat storynya dia, terus ngechat sama dia, biar rasanya biasa aja gitu. Sebenarnya sih kalau menurut saya, sepengalaman saya dari dulu punya pacar, untuk move on dan merasa biasa aja dengan mantan itu sih cukup dengan berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan perasaan kita, and the end of ending sih semua mantan itu bakal memiliki pasangannya masing-masing, memiliki jodohnya masing-masing. Jadi ya siapapun mantan kita, kalau udah kita putus, ya dia berhak nyari yang lain juga dong. Dia berhak punya pacar, dan nggak mungkin dong kita melarang dia buat nyari pacar, buat nyari yang baru. Toh juga kita udah putus, udah nggak ada hubungan juga kan. Terus apa sih namanya? Kemarin dia yang di chat dia juga bilang nih, dia apa sih? Kalian tahu Patrick Hor nggak sih? Apa sih sempat Patrick Hor? Ya intinya tentang keadaan di mana kita itu suka terhadap suasana yang sepi, yang damai, apalagi yang setelah hujan membasahi tanah yang kering, ada aroma yang khas lah, terus suasana yang menenangkan. Ya mungkin itu yang dirasakan, ya itu yang dirasakan ceweknya pas bareng mantannya dulu. Terus sekarang dia susah ngilangin hal itu. So sebenarnya nggak masalah sih. Intinya juga kita harus berdamai dengan perasaan kita. Jika oke lah, satu contoh saya kasih ya. Mungkin kalian harus mikirin
sebab akibatnya, kemungkinan terburuknya. Mungkin jika kita masih sama mantan yang dulu, mungkin kalian masih dengan mantan kalian yang dulu, kalian tuh nggak bisa jadi diri kalian sekarang. Mungkin tidak bisa jadi diri kalian yang sekarang. Terus mungkin jika kalian masih bersama mantan kalian dulu, masih pacaran dengan mantan kalian dulu, mungkin kalian nggak bisa sekuat sekarang, nggak bisa sebahagia sekarang. Mungkin kalian, ya walaupun sekarang kalian patah hati, kalian sedih. So kalau kalian masih bersama mantan kalian, mungkin kalian akan lebih sedih lagi, lebih merasakan patah hati mungkin, lebih makan hati mungkin. Ya pikirkan hal-hal terburuk yang akan terjadi kalau kalian masih bersama pasangan kalian. So saling mencintai itu nggak harus sama pacar, saling mencintai itu nggak harus pacaran. Mungkin dengan, ya kayak saya bilang di awal tadi, dengan kita sahabatan, kita tuh masih bisa saling sayang, masih bisa saling perhatian. So dengan berdamai dengan perasaan kita bahwa dia tuh cuman, ya udah aku sayang kamu cuma sebagai kakak, sebagai temen, sebagai saudara, itu juga bisa dikategorikan dengan kata sayang, ya nggak harus dengan pacaran gitu. So kenapa saya bilang kita berpikir kemungkinan terburuk, itu sih menurut saya sangat worth it banget untuk kita move on dari mantan, melupakan tanpa harus membenci. Kenapa begitu? Karena dulu juga saya move on dari seorang cewek juga dengan cara itu, dan sampai sekarang kita masih temenan, masih sering chattingan, ya kita sering curhat masalah pasangan kita satu sama lain lah. Intinya kita harus membiasakan diri, dan tergantung feedbacknya dari dia juga. Kalau dianya yang menjauh atau ya mungkin nggak mau berhubungan lagi dengan kita, ya itu jadi nilai plus buat kita. Makin gampang kita melupakan dia karena dia udah ngejauh. Ya kita tinggal ikutin aja jalannya. Kalau dia yang ngechat, ya udah kita nggak apa-apa, tinggal ikutin aja alurnya tuh. Oke, sedikit lagi nih. Mungkin maaf tadi lampu merah jadi malu ngomong karena di pinggir jalan. Jadi masalah move on tadi, masalah melupakan tanpa harus membenci. Mungkin jika kalian bilang, kalau saya mikir hal-hal buruknya, bagaimana jika hal yang paling buruk saya pikirkan, hal yang paling buruk yang pernah dia lakukan kepada saya itu, gimana kalau rasa sayang, rasa cinta kalian itu lebih besar dari rasa kesel, rasa marah yang kalian miliki. Gimana cara ngakalinnya? So kalau ngomongin masalah benci, masalah kesel dengan mantan kalian tuh mungkin nggak bakal bisa ya. Mungkin ya hampir kurang dari 50% lah ada orang yang bisa kesel dengan pasangannya gitu. Mungkin kalau kalian tidak usah membenci sih, menurut saya sih nggak bakal bisa nggak membenci mantan kalian. Ya 80% lah kalian tuh bakal masih ada rasa nyaman, ada rasa ya gimana pun juga dulu dia pernah ada di kehidupan kalian, dulu dia juga pernah membuat kalian bahagia. Ya nggak mungkin dong tiba-tiba seketika kalian kesel, kalian hilang respect sama mantan kalian. Jadi ya kembali ke awal lagi, intinya berdamai dengan perasaan kalian. Ya di end of the day kalian juga harus bahagia tanpa dia. Kalian harus bisa meraih bahagia. Ya intinya cowok nggak cuma satu atau wanita nggak cuma satu. Intinya masih banyak orang di sana yang masih bisa jadi pasangan untuk kalian, masih bisa jadi pacar yang baik untuk kalian. Ya mungkin Tuhan memberikan cobaan ini, Tuhan memberikan memberikan mantan mereka, maksudnya Tuhan itu memberikan dia sebagai cobaan buat kalian gitu loh. Kalian bisa belajar caranya lebih dewasa, kalian bisa belajar caranya menghargai pasangan dari dia. Nah, kalau kalian sudah belajar sih, untuk hubungan kedepannya kalian bisa lebih berhati-hati dalam berpasangan, lebih berhati-hati dalam
dalam menjalani hubungan gitu. Iya, intinya kalian walaupun kalian putus dengan pasangan kalian, so kalian harus masih, iya kalian masih hidup, kalian masih harus tetap menjalani hidup kalian, masih tetap harus bahagia, masih ada orang tua yang harus kalian bahagiakan, masih banyak teman-teman yang harus kalian bahagiakan, masih banyak orang lah yang apa sih namanya, yang masih ada di kehidupan kalian. Kehidupan kalian tuh nggak cuman cowok kalian, kehidupan tuh nggak cuman mantan kalian. Jadi so berhenti mengharap yang nggak pasti. Anggaplah mantan kalian tuh sampah. Jika kalian balikan dengan mantan kalian tuh, ya kalian jadi pemulung dong, mungut-mungut sampah yang udah kebuang. So tapi kalau memang jodohnya sih pasti bakal balik. Oke, cukup sekian pembahasan kita untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi wawasan baru buat kalian, bisa menjadi pembelajaran buat kalian. Dan akhir kata, thanks for watching. Jangan lupa bahagia hari ini dan bye.